selamat pagi. Jumpa lagi dengan Kak Ike dan Bunda Vera. Nah, adik-adik, sekarang kita akan mulai ibadah kita. Kita menyanyi dari Kidung Ceria nomor 340. Selamat datang wahai kawanku. Selamat datang wahai kawanku. Kami bergembira dan menyambutmu. Selamat datang wahai kawanku. Tuhan memberkati, menyertai-Mu. Nah, adik-adik, kita akan berdoa. Lipat tangannya, tundukkan kepala, kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih atas berkat-Mu untuk sepanjang hari ini ya Tuhan. Tuhan, kami bersyukur berterima kasih karena Engkau sudah menjaga kami dalam tidur malam kami dan Engkau juga sudah membangunkan kami pada pagi hari ini dengan tubuh yang sehat dan kuat. Tuhan, saat ini kami akan memulai ibadah infak kami. Engkau kiranya memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir, kiranya boleh berjalan dengan baik. Tuhan, ini doa kami, dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, adik-adik, kita angkat satu pujian lagi dari Kidung Ceria nomor 185. Aku gereja, kau pun gereja. Aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja dan mengikut Yesus di seluruh dunia. Kita sama-sama gereja. Gereja bukanlah gedungnya dan bukan pula menaranya. Bukalah pintunya, lihat di dalam. Gereja adalah orangnya. Nah, adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan satu pujian dari teman kita. Terbit matahari sampai pada maksudnya. Ya Allah, nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada maksudnya. Ya Allah, nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada maksudnya. Ya Allah, nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada maksudnya. Ya Allah, nama Tuhan dipuji. Terima kasih atas pujiannya. Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik, sebelum mendengarkan cerita firman Tuhan, kita angkat satu pujian dari Kidung Ceria nomor 268, Lilin Kecil yang Kumiliki. Lilin kecil yang kumiliki, hendaknya tetap bernyala, bercahaya dalam gelap.
Halo adik-adik semua yang ada di rumah, apa kabar di pagi ini? Puji Tuhan, dahsyat, yes, yes, yes. Nah, adik-adik, walaupun kita beribadah dari rumah, tapi tidak mengurangi iman dan percaya kita kepada Tuhan. Nah, adik-adik, Bunda punya gambar. Bunda mau bertanya, apa ada yang tahu ini gambar apa ya? Ya, benar. Ini adalah gambar anak-anak yang mau mendengar. Nah, kira-kira gambar ini, anak-anak ini atau teman-teman kita serius enggak mendengarkan atau hanya bermain? Ya, anak-anak ini mau mendengar dengan seksama. Mereka tidak mau melakukan hal yang lain selain mendengar. Nah, adik-adik di rumah, ayo kita semua melakukan hal seperti yang dilakukan teman-teman di gambar tadi. Mereka duduk diam untuk mau mendengarkan dan mau memahami akan firman Tuhan. Ayo adik-adik semuanya, kita siapkan Alkitab. Kita akan membaca Alkitab yang Bunda ambil dari Kitab Perjanjian Lama, Kitab Imamat 8 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-10. Kitab Imamat 8 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-10. Tapi sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kembali lagi kami datang kepadamu. Saat ini Tuhan, kami akan membaca serta mendengarkan firman Tuhan. Biarlah ya Tuhan, Engkau membuat adik-adik yang ada di rumah mau duduk diam untuk mau mendengarkan firman-Mu, dan ajarkan mereka agar mereka boleh memahami akan firman Tuhan yang akan disampaikan. Inilah yang menjadi doa kami Tuhan Yesus. Ampunkan untuk semua dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, kita akan membaca Alkitab dari Imamat 8 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-10. Kita baca secara bersama-sama ya. Pentahbisan Harun dan anak-anaknya. Tuhan berfirman kepada Musa, panggillah Harun dan anak-anaknya bersama-sama dengan dia, dan ambillah pakaian-pakaian, minyak urapan dan lembu jantan, korban penghapusan dosa, 2 domba jantan dan bakul berisi roti yang tidak beragi. Lalu suruhlah berkumpul segenap umat ke depan pintu kemah pertemuan. Musa melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Lalu berkumpullah umat itu di depan kemah pertemuan. Berkatalah Musa kepada umat itu, inilah firman yang diperintahkan Tuhan untuk dilakukan. Lalu Musa menyuruh Harun dan anak-anaknya mendekat, dan dibasuhnyalah mereka dengan air. Sesudah itu dikenakkannyalah kemeja kepadanya, diikatkannya ikat pinggang, dikenakannya gamis, dikenakannya baju efod, diikatkannya sabuk baju efod, dan dikebatkannya sabuk itu kepadanya. Dikenakannyalah tutup dada kepadanya, dan dibuah-buahnya di dalam tutup dada itu Urim dan Tumim. Kemudian ditaruhnyalah serban di kepalanya, dan di atas serban itu di sebelah depan ditaruhnyalah patam emas, yakni jamang yang kudus, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Musa mengambil minyak urapan,
Lalu diurapinyalah kemah suci serta segala yang ada di dalamnya, dan dikuduskannya semuanya itu. Nah, itulah pembacaan kita. Adik-adik, siapa yang sudah pernah mendengar cerita atau mendengar kisah tentang Nabi Musa? Pasti semua sudah pernah mendengar dari Musa masih kecil sampai Musa sudah beranjak dewasa. Nah, adik-adik, Musa ini dipakai Tuhan atau diutus Tuhan untuk memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Kenapa ya Tuhan memilih Musa untuk menjadi seorang pemimpin, untuk memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir? Karena pada waktu itu bangsa Israel sedang diperbudak oleh bangsa Mesir. Nah, adik-adik, enak enggak kalau kita diperbudak atau kita dijajah? Pasti perasaannya tidak enak. Kita tidak bebas untuk melakukan sesuatu. Kalau kita tidak mengikuti perintah mereka atau perintah dari tentara Mesir, pasti kita dicambuk, dipukuli, bahkan diberi hukuman yang berat. Mungkin begitu adik-adik, diberi hukuman yang berat. Bahkan kalau kita melakukan sesuatu atau kita tidak mendengar perintah, mungkin kita tidak dikasih makan, dan hukumannya lebih berat lagi. Nah, adik-adik, karena itu Tuhan memakai Musa untuk membebaskan bangsa Israel dari perbudakan. Dalam perjalanan kembali ke tanah perjanjian, Musa menjadi seorang pemimpin yang juga menyampaikan segala perkataan Tuhan kepada bangsa Israel. Dalam pembacaan kita, dalam imamat ini disampaikan perintah Tuhan kepada Musa untuk menguruskan para imam, yaitu memilih Harun dan anak-anaknya. Mereka harus dikuduskan agar mereka dapat memenuhi tugas sebagai seorang imam. Mungkin saja adik bertanya-tanya, ya, menguduskan itu apa sih? Ya, menguduskan itu membuat kehidupan seseorang menjadi bersih dan tidak melakukan tindakan yang melawan perintah Tuhan. Dalam bacaan kita di ayatnya yang keempat, berkata, Musa melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Lalu berkumpullah umat itu di depan kemah pertemuan. Berkatalah Musa kepada umat itu, inilah firman yang diperintahkan Tuhan untuk dilakukan. Lalu Musa menyuruh Harun dan anak-anaknya mendekat, dan dibasuhnyalah mereka dengan air. Nah, itu Harun dan anak-anaknya Musa basuh dengan air supaya mereka menjadi bersih, menjadi kudus, menjadi bersih dan kudus. Musa melakukan semua yang Tuhan perintahkan secara benar. Coba kita bayangkan ya adik-adik, kalau waktu itu Musa tidak mendengar perintah Tuhan dengan baik, pasti semua rancangan dari Tuhan bagi umatnya akan berantakan.
Nah, adik-adik, kalau kita melakukan tugas dengan benar seperti Musa, maka jangan main-main loh. Walaupun kita masih kecil, bukan berarti Tuhan belum atau tidak ada berkata-kata. Tidak ada berkata-kata kepada adik-adik semua. Akan tetapi adik-adik belajar mendengar dan memahami perintah Tuhan melalui orang tua kita, guru atau kakak-kakak atau bunda-bunda lain yang ada di sekolah minggu. Pada saat bunda layan atau guru atau orang tua kita menyampaikan firman Tuhan, seringkali adik-adik perintah dari orang tua, guru harus dilakukan berulang-ulang karena terkadang adik-adik kita pura-pura tidak mendengar atau didengar tapi tidak dipahami. Contoh di sekolah, kalau dikasih tugas oleh guru, terkadang adik-adik tidak memahami. Dengar sih dengar, tapi tidak dipahami maksud dari perintah itu, dan adik-adik cepat mengerjakannya agar cepat-cepat terselesaikan, sehingga hasil yang didapat tidak maksimal, nilainya jelek. Baru yang kita kerjakan itu salah karena kita tidak mendengar dulu apa maksudnya, apa isi soalnya, lalu kita langsung jawab. Nah, jadikan hasilnya tidak baik. Nah, itulah adik-adik pentingnya kita belajar mendengar dan memahami. Kita belajar dengar-dengaran kepada orang tua, kepada guru, kakak layan, dan terlebih kepada Tuhan. Kita belajar taat dan setia. Jangan juga kita belajar membantu atau membantah dan menyela perintah dari orang tua. Ayo adik-adik, apakah adik-adik pernah membantah perkataan orang tua? Tidak mau mendengarkan atau malah menyela perkataan orang tua. Terkadang adik-adik kita menutup kuping. Aku tidak mau mendengarkan, aku tidak mau. Nah, kita belajar adik-adik untuk menghormati orang tua. Ayo belajar dari apa yang dilakukan Musa, bahwa sekalipun ia seorang pemimpin, bukan berarti dia bertindak seenaknya. Musa melakukan semua yang diperintahkan Tuhan sebaik mungkin dengan menjadi anak yang dengar-dengaran. Itu justru menyenangkan hati Tuhan. Nah, siapa yang mau menyenangkan hati Tuhan? Pasti kita semua mau menyenangkan hati Tuhan. Amin. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Tuhan sudah menyertai akan pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Berkati kami Tuhan, ajarkan kami anak-anak agar kami menjadi anak-anak yang selalu mau mendengarkan dan mau memahami akan perintah Tuhan. Inilah yang jadi doa kami Tuhan, di dalam nama Yesus, amin. Nah, adik-adik, saat ini kita masuk dalam aktivitas. Bunda punya aktivitas kita kali ini ayat hafalan. Bunda akan memberikan ayat hafalan terdapat dalam kitab Imamat 20, kitab Imamat 20 ayatnya yang ke-7b. Imamat 20 ayatnya yang ke-7b. Nanti
adik-adik kirimkan videonya ke Bunda Bisa, kakak layan atau bunda-bunda lain, bunda-bunda layan lainnya. Nanti bunda-bunda dan kakak-kakak tunggu ya videonya. Terima kasih. Shalom. Nah, adik-adik, kita akan merespon firman Tuhan. Kita menyanyi sama-sama dari Kidung Ceria nomor 271, Cinta akan Yesus. Cinta akan Yesus tak berarti hanya nyanyi dan doa. Kita harus juga baik hati dan mengikut perintahnya. Cinta akan Yesus harus nyata tiap hari tak henti, dalam perbuatan, dalam kata, tidak boleh membenci. Adik-adik, sekarang kita masuk dalam doa syafaat. Ayo, sikap berdoa, kita berdoa bersama-sama, tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kami semua pada pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan karena kami sudah melakukan ibadah impa dari awal, kami sudah memuji membesarkan nama Tuhan, dan kami sudah mendengarkan cerita Alkitab yang dibawakan oleh Bunda Nina. Tuhan, tolonglah kami, sertai kami, baik bunda-bunda maupun adik-adik layan dimanapun kami berada. Kami bisa melakukan dan melaksanakan firman Tuhan dalam kehidupan kami dimanapun kami berada dan apapun situasi kami. Tolong berikan hikmat kekuatan kepada kami Tuhan. Tuhan juga menyertai kami, baik bunda-bunda layan, baik adik-adik layan, orang tua kami. Tuhan yang memberikan kami kesehatan, memberikan kami kekuatan, buat adik-adik memberikan kami kepintaran, kecerdasan, kepada kami semua Tuhan dalam tubuh kembang kami, sehingga kami menjadi anak-anak yang menjadi berkat dimanapun kami pergi dan berada. Tuhan Yesus, kehidupan kami Tuhan di sepanjang minggu ini, kami mau serahkan dalam tangan pengasihan Tuhan saja. Tuhan, ini doa kami mau sempurnakan doa kami dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik, ibadah kita hampir selesai. Saat ini kita akan menyanyi dari Kidung Ceria nomor 244, Hatiku Senang. Hatiku senang, Yesus penebusku. Hatiku senang, Yesus gembalaku. Hatiku senang, Yesus sahabatku. Hatiku senang, Dia juga rajaku. Hatiku senang, Dia juga rajaku. Nah, adik-adik, ibadah kita telah selesai. Kita akan menerima berkat. Kita angkat satu pujian dari Kidung Ceria nomor 360, Bapa antara kami.